rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Oh, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Sama-sama kita katakan, Tuhan baik untuk selamanya. Berkat-Nya melimpah seumur hidupku. Tuhan Untuk selamanya. berkat-Nya melimpah seumur hidupku. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Baik, saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam ibadah online kita minggu ini yang pastinya akan memberikan kita tuntunan kemana Tuhan mau kita melangkah dan juga tuntunan di dalam hal kita bersikap, bertindak. Hari ini kita akan melihat bagaimana berjalan dalam realitas ilahi. Apa itu? Mari kita mulai dengan doa dulu. Bapa di surga, terima kasih kalau kami kembali mendengar tuntunan Tuhan. Sebab itu kami mempersiapkan hati kami dan biar Roh Kudus bekerja sehingga kami semua yang mendengarkan boleh mengerti dan diberkati. Tuhan juga bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dan kami tahu Tuhan, bahwa dimanapun umat Tuhan mendengar kebenaran firman ini, mereka bukan hanya mendengar hikmat perkataan, tetapi kuasa Allah yang menyertai. Hamba percaya dan hamba menyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap katakan, amin. Oke, saudara-saudara, kita mulai aja bahwa minggu ini kita akan kembali melihat kepada suatu tuntunan Tuhan menyikapi keadaan hari-hari ini. Hari-hari ini saya melihat begitu banyak orang-orang yang datang dengan keputusasaan, datang dengan ketakutan, kegalauan, dan begitu banyak tekanan-tekanan karena hari-hari ini begitu banyak kita dengar berita-berita negatif. COVID bertambah naik, jumlah kematian meningkat, kita nggak tahu kapan lagi sampai ini selesai, dan kemudian juga ekonomi, dan kemudian juga berita-berita dari luar, saudara-saudari. Tetapi yuk kita buka hati untuk mendengar berita dari Tuhan.
Nah, sesungguhnya sebenarnya apa yang terjadi hari-hari ini adalah itu berita lama. Kalau kita mau melihat daripada kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menjumpai bahwa hal ini sudah terjadi sebelumnya. Ada suatu pola yang dilakukan oleh dunia dan si jahat. Dan di mana lagi kalau kita akan melihat di dalam Mesir. Mesir adalah lambang dunia. Dan kita akan melihat di dalam kitab Keluaran. Kita mulai dengan Keluaran 5 ayat 1, yaitu ketika Musa dan Harun diutus oleh Tuhan untuk kembali ke Mesir untuk membebaskan umat Tuhan dan menghadap kepada Firaun. Sehingga mereka berkata bahwa Musa berkata, ya beginilah firman Tuhan katanya, Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Saudara-saudari, permintaannya sederhana, pergi mengadakan perayaan di padang gurun, bukan kebebasan. Lihat saudara, yang diminta sederhana, yang diberikan Tuhan lebih daripada itu, mereka mendapatkan kebebasan. Tetapi intinya adalah kemudian tidak dibebaskan, tidak diperbuat mudah oleh Firaun. Saudara-saudari, Anda sudah tahu, tetapi kita akan melihat beberapa poin di sini. Kemudian ayat 4 dikatakan, tetapi Raja Mesir berkata, Firaun, Musa dan Harun, mengapa kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Saudara-saudari, ketika Musa dan Harun yang membawa otoritas dan juga perintah Tuhan, suara Tuhan, kepada Firaun untuk membebaskan umat Tuhan pergi, tetapi jawaban daripada Firaun adalah, siapa kamu? Saudara-saudari, ini adalah hal-hal yang terjadi hari-hari ini. Dunia atau memberikan serangan jahat. Ketika kita mulai mau membawa diri kita dekat sama Tuhan, kita mau percaya sama Tuhan, kemudian banyak berita-berita ataupun juga pandangan-pandangan, juga sikap tingkah laku apapun juga yang diperbuat dunia yang menyatakan, kamu siapa? Kamu bukan siapa-siapa. Memang bisa firman Tuhan terjadi sama kamu. Memang bisa kuasa Tuhan terjadi sama kamu. Kamu baru percaya mungkin. Ataupun kamu juga nggak pernah melakukan apa-apa selama ini. Hanya karena saat ini ada masalah semakin berat, tekanan semakin berat, kamu baru cari Tuhan. Memang siapa kamu? Tuhan mesti dengar kamu. Saudara, ini adalah panah-panah daripada si iblis. Dan inilah jebakan yang terus terjadi di dunia ini, bukan? Hari-hari ini kita jangan mau tertipu oleh si jahat. Apa yang dia lakukan, dia akan berusaha membuat Anda goyah. Identitas Anda. Siapa kamu? Perkatakan, saya anak Tuhan. Lalu kita lihat lagi apa yang kemudian dilakukan oleh si jahat ini. Ya, dunia. Ayat 9, kemudian, ketika Musa meminta mereka keluar, efeknya adalah Firaun berkata, pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat pada pekerjaannya dan jangan memperdulikan perkataan dusta. Saudara-saudari, ketika kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, kadang-kadang dunia mau memberikan beban lebih berat. Kita dekat sama Tuhan, keadaan bukan tambah baik, keadaan menjadi buruk, beban kita makin berat, saudari. Sama, ketika Musa mau meminta Firaun, bangsa Israel untuk keluar, diperberat. Saudara-saudari, keadaan kadang-kadang nggak langsung seketika menjadi baik. Tetapi Tuhan ada buat kita. Karena ketika dia berketetapan untuk membebaskan dan beri pihak kita, maka itu pasti terjadi. Bukan itu aja, bukan makin berat. Dikatakan di situ, saudara-saudari, dikatakan mereka terikat. Saudari, ini taktik iblis. Kita diperbuat sebuah masalah makin berat, saya lakukan ini gagal, malah makin dalam masalah-masalahnya, maka malah juga saya makin gak bisa lepas dari masalah ini. Semakin kalau kita kerendam, semakin kerendam ke dalam. Kita gak bisa lepas. Inilah yang diperlihatkan di dunia. Ini realitas dunia. Kemudian dilanjutkan lagi, Firaun berkatakan di ayat 19 kemudian ya. Di ayat 19, firman Tuhan katakan, maka mengertilah mandor Israel. Mandor ya. Bahwa mereka ada dalam keadaan susah. Saudara-saudari, dunia akan terus memandang Anda dan mengatakan, Anda susah. Anda nggak bakal bisa nikmati hidup. Anda dalam keadaan yang tidak dapat menikmati ataupun memiliki sesuatu. Kebebasan, kemerdekaan, keberartian, kebahagiaan. Anda ada di masa yang sulit katanya, sehingga nggak bisa lepas.
Bukan itu aja, lalu dilanjutkan lagi di ayat 21, saudara-saudari. Pasal 5 ayat 21 Keluaran katakan, lalu mereka berkata kepada keduanya, ya, kepada Musa dan Harun, kiranya Tuhan, siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang Israel, ya, bukan Firaun sekarang. Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukum kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Saudara-saudari, keadaan semakin buruk rupanya. Musa dan Harun bukan hanya dimusuhi oleh orang-orang istana di Mesir, di Firaun, tetapi juga oleh bangsanya sendiri. Saudara-saudari, ketika keadaan kita punya masalah, kadang-kadang ketika kita ke Tuhan, kita mulai mau percayai Tuhan, ketika kita berseru sama Tuhan, kejadiannya adalah kadang tambah berat. Hari-hari ini kita berharap COVID cepat hilang, nggak tahu tambah rekor. Setiap hari tambah rekor. Dan kita bilang, Indonesia sih nggak bisa lepas. Bukan hanya tentang COVID, masalah kita pun juga. Akhirnya kita nggak bisa menikmati hidup. Mau tidur juga serba salah, nggak tenang, gelisah, nggak bisa tidur, insomnia, apapun juga. Kita makan nggak bisa nikmatin. Ngobrol sama orang, pikiran kemana-mana, karena kita nggak bisa menikmati hidup. Pikiran kita terus, ini bagaimana nih, masalah masih ngegantung. Dan bukan itu aja, kemudian datang lagi. Orang di lingkaran dalam kita, orang yang dekat ke diri kita pun menyalahin kita. Sehingga kita merasa, saya sendirian, saya nggak punya siapa-siapa Tuhan. Bukankah itu yang sering terjadi, saudara-saudari? Kita merasa, Tuhan, aku nggak punya siapa-siapa, bagaimana ini? Orang-orang, bahkan keluargaku sendiri, menjauhi aku, nyalain aku. Ya, saudara. Kemudian juga di ayat 22-nya, lalu Musa menghadap kepada Tuhan. Musa bilang, karena tekanan-tekanan dan rakyatnya sendiri, orang-orangnya sendiri, mulai nyalain dia. Sehingga Musa merasa dia nggak punya siapa-siapa. Dia datang ke Tuhan, dia bilang apa? Tuhan, mengapa kau perlakukan umatmu begini bengis? Dengan kata lain, Musa mengatakan, Tuhan, sedih sekali Tuhan. Mulailah kita bermain di dalam kesedihan-kesedihan. Tuhan, hidupku paling menderita. Tuhan, kenapa jadi begini semuanya? Lalu kita mulai masuk ke dalam kesedihan. Udahlah, hidupku udah menyedihkan sekali. Gak ada yang bahagia. Dari kecil juga udah susah. Sampai sekarang telah susah. Dari kecil disakitin, sampai sekarang terus disakitin. Kesedihan melingkupi kita. Saudara-saudari, ini jebakan dan taktik daripada dunia. Tapi ini realitas dunia yang kadang kita hadapin. Ya, dan dikatakan pula, kalau dilanjutkan ayat 22, Musa berkata, mengapa pula kau utus aku? Dengan kata lain, Musa mulai mengasihi diri. Tuhan, gara-gara kau utus ini, jadi kayak begini, kita mulai mengasihi diri. Tuhan, aku paling menderita, aku paling gak disayang, aku paling buruk semua akhirnya. Dan yang terjadi kemudian, apa yang terjadi di ayat 6, pasal 6 ayat 8. Dikatakan lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa karena perbudakan yang berat. Akhirnya, saudara-saudari, rakyat Israel dengan segala tekanan, sudah begitu berkali-kali Tuhan bikin mujizat tapi tidak terjadi kelepasan. Mereka semakin susah. Akhirnya, dunia akan membuat kita putus asa, hilang harapan. Kalau orang udah hilang harapan, hidup sudah nggak berarti. Depresi, saudara-saudari. Buat apa sih hidup? Masih ada nggak masa depan? Bagaimana saya bisa keluar? Keadaan begitu berat, saya sudah terikat, sudah paling dalam, sudah kejeblos paling dalam. Bagaimana saya bisa keluar? Saudara-saudari, saya mau katakan ini taktik dunia dan sudah ada sejak dulu. Sehingga apa yang Anda alami hari ini bukanlah sesuatu yang baru. Itu jebakan iblis, jebakan dari si jahat, jebakan daripada si dunia. Dan itu tidak menentukan Anda. Anda tahu bahwa Tuhan bertindak bukan karena apa yang diperlakukan oleh Mesir, Firaun. Tuhan bertindak, kalau dalam kitab Keluaran Anda lihat, Tuhan bertindak karena dia ingat janjinya.
Dan saya katakan kepada Anda, Tuhan dan saudara dan saya memiliki Tuhan yang berjanji. Dan dia sudah genapi ketika di atas kayu salib, dia sudah materaikan semua janjinya, dia sudah bayar semua janjinya, sehingga janji-janji Tuhan adalah ya dan amin di dalam Kristus Yesus, saudara. Tetapi Anda ngelihat enggak bahwa dibutuhkan 10 tulah untuk membuat Firaun ini kapok dan membiarkan umat Tuhan keluar. Artinya saya mau katakan begini, kadang-kadang masalah yang kita hadapi nggak langsung selesai. Kalau nggak langsung selesai, bukan Tuhan nggak jawab. Masalah di dunia ini, kekacauan di dunia ini bukan karena Tuhan. Kadang-kadang juga dunia yang sudah jatuh. Kalau Anda sakit bukan kadang-kadang bukan salah Anda. Emang dunia udah penuh dengan racun, dengan virus, dengan bakteri, dan segala kejatuhan. Iklim sudah berubah, udara nggak sehat. Tapi kadang-kadang juga kebodohan kita nggak menjaga diri, kita nggak makan sehat, nggak olahraga, saudara. Tetapi Tuhan tahu semua. Bukan dari Tuhan. Kadang-kadang orang yang berbuat jahat, Tuhan nggak suruh mereka buat jahat. Tapi dunia sudah semakin kacau. Kadang dibutuhkan begitu banyak, bukan begitu banyak, saudara. Tidak langsung. Tuhan mengirim 10 tulah sampai orang Israel itu diizinkan keluar. Kadang masalah ketika kita berseru sama Tuhan, kadang nggak langsung beres. It's okay, nggak ada masalah. Jangan ngelihat apa yang dunia perlihatkan. Yuk kita ngelihat apa yang Tuhan lihat. Kita ngelihat, saya ingat di dalam Yosua 1, ketika Tuhan mau menuntun bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, menepati janji Tuhan, dia berkatakan berkali-kali pada Yosua, 3 kali dia berkatakan dalam Yosua 6, ayat 7, ayat 9. Ayat 9 berkata bahwa akhirnya Tuhan berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Di ayat 6, kuatkan dan teguhkan hatimu. Di ayat 7, kuatkan dan teguhkan hatimu sungguh-sungguh. Di ayat 9, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Artinya apa? Ketika kita menguatkan dan meneguhkan hati kita, bukan berarti kita langsung kuat. Tetapi Tuhan mau kita kuat dan teguh di tengah panah-panah, jebakan daripada si jahat ini. Saudara, jawaban daripada menghadapi panah-panah dan realitas dunia yang kita hadapi ketika diperlihatkan kepada awan kelabu, kegelapan, kekhawatiran, pilihlah menjadi kuat dan teguh, saudara-saudari. Pilihlah menjadi kuat dan teguh, bukan dalam fisik kita, tetapi dalam mental kita. Di dalam alam roh Tuhan yang sudah lakukan segala sesuatu Tuhan sudah sediakan, tetapi di mental kita, di jiwa kita, ini bagian kita, karena disinilah kita bisa sepakat sama Tuhan dan membuat itu janji Tuhan ataupun juga apa yang Tuhan sudah sediakan terjadi. Bagaimana? Iman. Ketika kita memilih menjadi kuat dan teguh, kita sedang memilih iman kita daripada kita memilih kekhawatiran atas keadaan-keadaan. Dalam bahasa Inggrisnya, faith over fear. Jadi iman, pilih iman daripada khawatir. Bagaimana sih saya pilih iman dan khawatir? Saudara, simple. Kadang kita tidak sadar ataupun kita tidak melakukannya, maka diulang lagi sama Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan di sini simple, saudara-saudari. Ya, pertama, Anda harus menggemakan firman dan bukan masalah. Hari-hari ini begitu banyak anak-anak Tuhan menggemakan apa yang iblis perbuat, apa yang dunia perlihatkan daripada apa yang digemakan firman Tuhan. Saudara, dalam Yosua 1 ayat 8 Tuhan katakan, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam. Saudara-saudari, ini berarti Anda penuhi pikiran Anda dengan firman, bukan masalah. Masalah kita bukan sangkal. Masalah ada, tetapi jangan terus-terus ada di pikiran kita. Karena itu akan menguasai. Kita mulai perkatakan firman. Allahku akan mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaannya. Walaupun masalahnya adalah kita nggak punya sesuatu yang bisa kita pakai untuk menghasilkan saat-saat ini. Mungkin itu. Apapun juga, saudara. Jadi mulailah. Yang kita lihat, saudara ingat, ya, apa yang kita lihat tergantung daripada apa yang kita dengar. Kalau kita, saudara, memilih untuk mendengar yang menakutkan, Ayub berkata, apa yang kutakutkan itu yang terjadi. Tapi ketika kita memilih untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, janji firman Tuhan terus penuhi, ketika masalah pun datang, maka kita akan melihat
janji firman Tuhan itu akan terjadi. Makanya saya tulis, yang kita lihat tergantung daripada apa yang Anda sering dengar. Saya teringat, ada suatu peristiwa ataupun begini, saudara. Ya, ada seorang anak, penampilannya nggak cantik, biasa-biasa, maaf gitu ya. Ini karena kita harus memperlihatkan ataupun memberikan contoh ilustrasi yang kelihatan di dunia. Saya pakai yang sesuatu yang normatif ataupun yang sudah biasa diterima di dunia ini. Ada seorang anak yang biasa-biasa, penampilannya biasa, wajahnya biasa, tidak menarik, tidak cantik, banyak yang lebih cantik, tetapi kemudian di rumah itu orang tuanya selalu menganggap dia, memperlakukan dia cantik, memperlakukan dia bahwa dia itu anggun, dia itu punya karisma. Anak itu dengar terus. Maka pada akhirnya anak itu memiliki karisma, memiliki pancaran yang menarik banyak orang. Saudara, itu dia. Apa yang di dalam ini terpancar keluar. Itu kebenaran firman Tuhan. Amin ya. Kemudian saudara-saudari, yang kedua adalah pandangan Tuhan dan bukan pendapat manusia. Seringkali kita dengerin pendapat manusia daripada pandangan Tuhan tentang siapa kita. Karena manusia seringkali, saudara-saudari, mengatakan, kamu gak ada apa-apanya, dia lebih hebat aja gak berhasil. Tetapi Tuhan bilang, kamu lebih daripada pemenang. Mana yang kamu mau lebih dengar? Pilihlah menjadi kuat dan teguh dengan memilih pandangan Tuhan dan bukan manusia. Amin. Saudara-saudari, dalam 1 Samuel 17 ayat 33 tentang Daud yang terkenal ini, ya saudara-saudari, ketika Daud mau bertempur melawan Goliat, dia menghadap Saul dan Saul berkata kepada Daud, ini pandangan Daud. Pandangan Saul tentang Daud. Saul berkata, tidak mungkin engkau dapat menghadapi Filistin itu. Sebab engkau masih muda. You are young, a boy, katanya gitu. Kamu masih muda, kamu nggak mungkin, kamu belum pengalaman. Saudara-saudari, tetapi di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22b, Tuhan bilang apa? Tentang Daud, Allah malah menyatakan, pandangan Allah tentang Daud. Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, orang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dengan kata lain, pandangan Tuhan adalah kamu berkenan di hadapanku dan kamu bisa melakukan kehendakku. Perkataan manusia, pandangan manusia, kamu nggak bisa lah. Kamu bukan apa-apa, kamu nggak punya pendidikan, kamu nggak punya pengalaman. Tapi kalau Anda dengar pandangan Tuhan, kamu orang yang kuurapin. Kamu orang yang berkenan di hatiku, kamu bisa melakukan kehendakku. Dalam Yesaya dikatakan, engkau ini berharga, mulia, dan aku mengasihi. Walaupun kadang-kadang kita merasa sendirian, nggak ada yang peduli, nggak ada juga yang mau perhatikan kita diperlakukan buruk, tetapi pandangan Tuhanlah yang menentukan Anda. Anda nggak bisa mengatur pandangan orang, perbuatan orang. Anda nggak bisa mengatur apa yang terjadi ataupun pertempuran yang Anda harus hadapi, tetapi Anda bisa mengatur reaksi Anda dan saya. Anda bisa memilih menggemakan firman atau Anda menggemakan masalah. Anda yang atur. Anda bisa memilih pandangan Tuhan atau Anda tetap dengerin pandangan manusia. Kalau Anda mau menjadi kuat dan teguh, pilih pandangan Tuhan. Amin. Karena siapa jadinya kita ditentukan oleh apa yang Tuhan lihat tentang kita. Tuhan melihat tentang kita adalah kamu lebih daripada pemenang. Tuhan melihat daripada kita adalah kita orang yang diurapin. Saudara-saudari, jangan dengar pandangan manusia, bahkan juga kalau ada di dalam diri kita pandangan-pandangan yang negatif, jangan dengar. Karena siapa kita tergantung dari Tuhan, bukan tentang kita, karena kita sudah ditebus. Amin. Saudara-saudari, kemudian di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12 juga dikatakan bagaimana Gideon ketika ditemui oleh malaikat Tuhan, dia sedang bersembunyi ketakutan dari musuhnya Filistin, tetapi malaikat Tuhan ngomong apa? Dia membawa berita Tuhan, hai pahlawan yang perkasa. Pandangan Tuhan tentang Gideon adalah dia pahlawan perkasa, dan itu jadinya dia. Tapi kalau dia dengar orang-orang di sekitarnya,
Kalau dia dengar musuh-musuhnya, dia akan tetap jadi orang yang tidak ada apa-apanya, bersembunyi, saudara. Hari-hari ini, jangan dengar pandangan manusia yang menjatuhkan Anda. Dengar pandangan Tuhan tentang Anda dan saya. Amin. Yang ketiga, pilih penyertaan Tuhan, bukan mau mengerti. Banyak orang hari-hari ini mau mengerti Tuhan mengapa, dan bagaimana saya harus lakukan, bagaimana harus saya bertindak. Saudara-saudara, kadang-kadang masalah yang kita hadapin, kita nggak ngerti saat ini. Kita nggak tahu harus berbuat apa. It's okay. Ketika Anda mulai cemas, karena seringkali kita cemas, ini juga terjadi pada saya, dan Tuhan jawab buat saya. Kayak cemas, karena saya berusaha untuk mengerti. Karena buat saya begini, kalau saya mengerti, saya tahu harus bertindak apa. Tapi banyak kali masalah, kita nggak ngerti dan kita nggak tahu bertindak apa. Oleh sebab itulah Tuhan bilang untuk menjadi kuat. Kalau kamu pilih mau mengerti dan sehingga kamu mau tahu bertindak apa, walaupun kamu mau bertindak itu sesuatu yang baik, tetapi kadang seringkali kita nggak tahu, kita nggak ngerti, dan sehingga kita nggak tahu bertindak apa. Akhirnya kalau kita pilih itu, kita nggak akan kuat, kita akan khawatir. Tetapi ketika kita memilih penyertaan Tuhan, maka kita akan menjadi kuat. Saudara harus tahu. Kita nggak lihat contohnya di dalam Yosua ayat 1, ayat 9, kita tadi pakai ya, 6, 7, 8, 9. Tuhan katakan, bukankah telah kuperintahkan padamu, diulangi tadi ya, jangan kuatkan teguhkan hatimu, janganlah takut dan tawar hati, jangan kecut, ya, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan tidak kasih tahu Yosua, nanti kamu berperang sama dia, kamu pakai begini caranya, tekniknya pakai begini, taktiknya pakai begini. Tuhan nggak kasih tahu. Tuhan bilang, aku nyertai. Saudara, pilihlah untuk percaya penyertaan Tuhan. Kenapa? Keluaran 33, 14, tentang Musa berkata, lalu ia berfirman, aku sendiri, Yesus Allah sendiri berkata, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberi ketenteraman kepadamu. Saudara, kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, ini yang dicari oleh Musa. Dia berkata, Tuhan, Anda dengarkan lagunya terkenal, jika kau tak besertaku, jangan suruh kami pergi. Jangan suruh kami berjalan. Musa mencari penyertaan Tuhan. Banyak orang-orang hanya mencari mujizat Tuhan, kuasa Tuhan. Orang Israel yang dipimpin oleh Musa mencari mujizat Tuhan, kuasa Tuhan. Makanan, roti dari surga, daging. Tapi Musa yang mengerti hati Tuhan, dia cari kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan. Kenapa? Di dalam 33:14 perkataan Tuhan sendiri, Allah sendiri, ketika Tuhan menyertai, maka Ia akan membimbing kita. Penyertaan Tuhan akan membimbing kita. Kita nggak perlu tahu, tapi kita akan dibimbing. Akan dituntun. Harus berbuat apa? Harus melakukan apa? Bertindak apa? Anda akan dibimbing. Diberi hikmat. Lalu juga dikatakan tadi di Keluaran 33:14 ini, bahwa Dia akan memberikan ketentraman. Dalam bahasanya aslinya adalah rest. Noah, kata Noah artinya rest, akan membuat Anda jadi tenang. Tenang nggak kalau Anda rest? Tenang kan? Ketentraman, damai. Saudara, banyak orang berusaha mau mengerti. Tuhan berkata, I'm the way, aku jalan. Dia nggak kasih Anda, dia bilang dia kasih jalan, bukannya Anda tahu segala. Ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan, mereka menderita. Tapi Tuhan bilang, akulah jalan. Jangan mau cari tahu, sekedar tahu, mengerti supaya saya bisa berlaku apa. Oke, baik, kadang-kadang kita bisa tahu, tetapi kita nggak bisa mendalikan. Baik, Anda bisa tahu, tetapi tetap cari penyertaan Tuhan. Hari-hari ini orang stres karena mereka, Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa masalah ini terjadi? Kenapa saya sampai bangkrut? Kenapa sampai keluarga saya pecah? Kenapa anak-anak saya jadi berantakan? Mereka mau cari ngerti. Saudara, untuk menjadi kuat dan teguh, bila Tuhan sertai aku menghadapi setiap tantangan dan masalah. Jangan suruh aku berjalan jika engkau tidak menyertai. Karena ketika Tuhan menyertai, ada bimbingan, ada ketentraman dalam hidup kita. Perhatikan hati baik-baik, saudara. Lalu di 15, ayat 15 dan 16, lanjutnya, Musa berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, ini dia tadi perkataan Musa, jangan suruh kami berangkat dari sini.
Jangan suruh kami jalan kemana-mana Tuhan, kalau Engkau sertai. Musa cari penyertaan. Ya, dari manakah gerangan aku ketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? Dengan kata lain, Musa berkata, Tuhan, kalau Engkau menyertai, ada kasih karunia. Penyertaan Tuhan akan mendatangkan kasih karunia. Kasih karunia adalah sesuatu yang Anda terima, bukan karena layak, tetapi karena kemurahan Tuhan semata-mata. Karena Yesus sudah bayar. Hanya penyertaan Tuhan. Bukan karena pengertian Anda. Ketika Tuhan menyertai Anda, akan mendatangkan kasih karunia. Kemudian lagi, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, penyertaan Tuhan, sehingga kami dan umatmu ini dibedakan, saudara-saudara, dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Anda tahu ketika penyertaan Tuhan inilah yang membuat perbedaan. Hasilnya berbeda. Apa yang Anda alami berbeda. Saudara-saudara, banyak orang mau bikin perbedaan, kalau dia ngerti, sehingga dia bisa lakukan sesuatu. Saudara, jangan begitu sulit. Itu akan bikin Anda stres. Anda nggak bisa kontrol, nggak semua kita ngerti, dan Tuhan nggak semua kasih tahu kita. Karena kalau kita dikasih tahu sama Tuhan, kita yang ngacauin. Amin. Kita kan suka gosip. Itu salah satu. Belum lagi kita mau bantu Tuhan. Mau mempercepat lagi. Iya. Ketika Tuhan mengizinkan masalah, dan kita nggak ngerti, bukan berarti dia tinggalin kita. Tapi dia mau mengembangkan kita. Dia mau membimbing kita supaya kita kuat, berkembang, saudara-saudari. Saya bayangkan bahwa penyertaan Tuhan itu membuat kita memiliki jalan. Melihat jalan. Kita nggak ngerti, tapi kita jalan. Begini contohnya, saudara-saudari, ya. Misalkan, saya mau ke Sumedang, daerah Bandung, sana lagi. Dan saya belum pernah ke sono, saya nggak tahu. Kita ngadapin masalah, yuk kadang kita nggak tahu, kita nggak pernah hadapin nih Tuhan. Ya, lalu kemudian apa? Orang Sumedang kasih tahu, nanti ya kamu lewat tol ini, Cipularang, lalu lewat mana lagi? Dibilangin, dikasih tahu di situ. Anda harus hafalin, Anda harus ngerti ya. Anda harus tahu Cipularang tak keluarnya kemana, tol yang mana, kilometer berapa, sana sini. Anda dikasih tahu, oh ya Anda senang, Anda hafalin. Anda bilang, saya pasti bisa ke Sumedang. Tetapi ketika Anda mulai jalan, nggak tahu jalan tolnya ditutup, nggak tahu ada perbaikan. Anda hanya tahu satu bagian doang, jalan ke Sumedang hanya di sini yang dikasih tahu saya. Saya hanya ingat yang di sini doang. Ketika Anda, dari pengetahuan Anda, lalu itu terblok, ada halangan, Anda kacau. Tapi coba Anda, kalau Anda punya sesuatu yang tahu jalan, misalnya kalau saat ini adalah Google Maps, GPS, ketika Anda ke Sumedang, karena ini GPS-nya tahu jalan, Anda tinggal pencet Sumedang, mau kemana, daerahnya, sana sini, Anda pencet, dia pilih Anda jalan. Ketika Anda menemukan, oh jalan ini ditutup, lalu Anda ngelihat, GPS ini kasih unjuk, ada jalan lain, ada jalan tikus. Anda, walaupun berkelok, walaupun melewati jalan tikus, tetapi Anda sampai tujuan. Anda nggak perlu ngerti bagaimana nih ya ke sana, tapi Anda tahu, Anda punya penuntun, Anda punya pembimbing, Anda punya yang membuka jalan. Yesus mengatakan, I am the way, akulah jalan. Saudara-saudari, dia nggak bilang, dia nggak janjikan untuk memberi pengertian kepada Anda. Hikmat iya, tapi mengerti segala sesuatu enggak. Tapi dia bilang dia jalan. Sering daripada kita mau tahu, mau mengerti semua, Tuhan bagaimana, harus apa, lakukan apa. Kadang, oke, baik kalau Anda tahu, tapi kalau kita nggak tahu, tenang. Percayakan, Tuhan menyertai kita. Saudara-saudari. Kadang nggak langsung, butuh 10 tulah. Orang Israel sampai nggak tahan. Dia marah sama Musa. Saudara-saudari, tapi Tuhan setia. Amin. Oke, oleh sebab itu ringkasannya, berjalan dalam realitas ilahi adalah ketika Anda menggemakan firman dan bukan masalah. Ketika Anda memilih apa kata Tuhan dan bukan apa kata manusia. Ketika Anda bersandar pada penyertaan Tuhan dan bukan mengerti ataupun mau mengendalikan, saudari. Amin. Jadi simple. Hasilnya, apa hasilnya? Hasilnya adalah Anda akan menjadi kuat, saudara, dan teguh. Iman Anda bertumbuh. Iman Anda bertumbuh karena Anda memilih firman. Karena Anda mendengar apa kata Tuhan tentang saya. Karena Anda
mencari penyertaan Tuhan, bukan mau mengendalikan sendiri. Dan ketika iman Anda bertumbuh, Tuhan bilang, tanpa iman tidak ada sesuatu yang berkenan di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Berarti dengan iman, maka janji Tuhan pasti terjadi. Realitas surgawi menjadi realitas dunia. Terjadilah dalam alam nyata Anda. Amin, saudara-saudari. Anda sudah mendapatkan tuntunan ini, sehingga Anda bisa tenang hari-hari ini, bisa makan, bisa tidur dengan tenang, dengan nyenyak. Ya, jangan insomnia. Mulai gemakan firman. Ketika Anda nggak bisa tidur, mulai gemakan firman, mulai perdengarkan siapa saya dalam Tuhan. Kurangin, ya, dengar baca berita-berita hoax, karena sekedar tahu aja cukup, ya, supaya Anda bisa punya hikmat apa yang harus saya lakukan. Tapi jangan terus dikembangkan, dicari-cari. Ya, pilihlah hal-hal yang mulia untuk Anda masukkan ke dalam pikiran kita. Jangan dendam, jangan yang marah, jangan hal-hal yang tidak senonoh, saudari. Amin. Dan lihatlah, apapun keadaan saya, Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sehingga Tuhan selalu ada bersama Anda. Dia akan bimbing Anda. Dia akan berikan ketentraman, kedamaian. Dia akan mendatangkan kasih karunia. Anda akan dibedakan. Anda akan diperlakukan beda. Amin. Yuk kita tutup dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran yang Tuhan berikan sebagai tuntunan pimpinan buat kehidupan kami di tengah kegelapan dan juga setiap panas-panas daripada si jahat yang berusaha untuk membuat kami jadi depresi, tertekan Tuhan, dan tidak melihat harapan. Tetapi hari ini kami mendengar kebenaran firman Tuhan dan kami memilih untuk menjadi kuat dan teguh Tuhan. Karena kami tahu kuat dan teguh adalah pilihan. Ketika kami mau menggemakan firman dan bukan masalah Tuhan. Ketika kami memilih untuk mempercayai apa yang Tuhan katakan tentang kami dan bukan apa yang dikatakan oleh manusia Tuhan. Ketika kami mau melihat penyertaan Tuhan adalah berharga, berarti Tuhan. Kami nggak perlu mengerti tentang keadaan dan bagaimana Tuhan. Tetapi yang kami tahu ketika ada penyertaan Tuhan, bimbinganmu, tuntunanmu akan ada Tuhan. Kami akan dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Kami juga akan dipenuhi dengan kasih karunia. Dan kami juga akan dibedakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kiranya juga setiap umat Tuhan yang mendengar kebenaran ini, turun kiranya damai sejahtera, kasih karunia Tuhan, dan sukacita yang berlimpah, sehingga kami boleh berjalan dengan keyakinan kokoh bahwa kami pasti menang. Janji Tuhan pasti terjadi Tuhan. Kami akan melihat realitas daripada apa yang terjadi di surga terjadi di muka bumi dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami juga memberkati kota kami Jakarta, bangsa kami Indonesia, dan siapapun dan kota-kota di mana Engkau menempatkan kami. Kami berkati Tuhan dengan berkat yang datang dari Bapa, sehingga terang Tuhan terbit atas kota bangsa kami Tuhan. Karena terang Tuhan telah terbit atas kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.